Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Buyutullah, buyutur rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah, al-hujjaj wal ummah wa abdullah. Jamaah haji, jamaah umroh adalah tamunya Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Sungguh telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur, setelah ada ditetapkan di Adzikr Lauhul Mahfuz, bahwa sesungguhnya bumi ini dan seisinya adalah diwariskan untuk hamba-hamba Allah yang soleh, diwariskan untuk hamba-hamba Allah yang baik. Kata kuncinya ayat ini menegaskan bahwa siapapun orang yang ingin memiliki kejayaan dunia dan atau kebahagiaan di dunia, karena kita hidup di atas muka bumi, annal arda, sesungguhnya bumi dan seisinya, yakni dunia, itu akan diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Pertanyaannya, siapakah hamba Allah yang soleh itu? Apakah kita termasuk di dalamnya sehingga kita berhak mewarisi dunia dan seisinya ini? Al-Quranul Karim menjelaskan kata soleh, kata baik di dalam Al-Quran minimal ada 4 kata yang harus kita penuhi untuk menjadi kita pribadi yang soleh. Ada kata-kata yang muradif, yang sinonim, yang sama artinya, tetapi maknanya berbeda. Artinya sama, baik. Soleh itu artinya baik. Tetapi di dalam Al-Quran yang berbahasa Arab itu, ternyata kata baik itu ada redaksi lain. Sehingga ini menjadi kriteria bahwa siapakah yang akan menjadi orang yang soleh, minimal harus meliputi atau setahap demi setahap ini harus dilalui dari orang baik ini. Tahapan yang pertama bisa disebut soleh kalau dia sudah memenuhi kriteria thayyib. Thayyib ini artinya baik, baik juga. Thayyib, baik. Tetapi maknanya kata baik ini adalah baik dari segi fisik, dari segi materi. Maksudnya apa? Maksudnya kita mesti baik secara ikhtiar jasmani. Misalnya makan teratur, ya, tidur teratur, melakukan aktivitas teratur yang berhubungan dengan fisik kita, dengan badan kita. Kalau seandainya makan yang dia makan bukan makanan yang thayyib, nah, di dalam Al-Quran ini, kulu
min rizqillahi halalan thayyiban, kan gitu. Kulu washrabu halalan thayyiban. Makan dan minumlah yang halal dan thayyib. Jadi tidak cukup halal, harus thayyib. Saya tanya, nasi yang dibagikan oleh Karom, nasi pagi itu berakhir jam berapa harus dikonsumsi? Jam 9. Artinya sebelum jam 9 nasi itu thayyib, baik untuk dikonsumsi. Tetapi kalau sudah di atas jam 9 itu tidak thayyib. Nah, kalau jam 10 misalnya, nasi itu halal apa tidak? Halal, tetapi tidak thayyib. Itu maksud saya. Paham ya? Itu. Mandi itu yang baik 1 sampai 3 kali dalam sehari. Kemudian kita nggak mandi selama seminggu. Boleh tidak nggak mandi selama seminggu? Boleh, tetapi tidak thayyib. Gitu. Kita punya anak. Nah, makanya ini semuanya pasti mendambakan ingin punya anak yang soleh ya. Yuk cek satu saja dulu dari thayyib. Anak kita makannya bagaimana? Sudah teratur apa belum? Mandinya masih disuruh-suruh apa enggak? Kalau makannya sudah teratur, maka dia sudah mengkonsumsi hal-hal yang makanan yang baik, yang tidak basi dan sebagainya, tidak baik menurut kesehatan, dan itu sudah memenuhi standar kesehatan. Mandi nggak usah disuruh. Kalau main waktunya pulang ya pulang, itu artinya dia sudah thayyib. Kita pun jamaah haji selalu menjaga kesehatan. Kalau selalu menjaga kesehatan berarti kita sudah thayyib. Itu yang pertama. Ya, hal-hal yang bersifat fisik. Kemudian yang kedua, sama artinya baik juga. Khair. Khair itu artinya baik. Tetapi makna khair bukan secara fisik tadi. Kalau secara fisik tadi thayyib. Kalau khair ini identik dengan etika, dengan akhlak. Contoh, perilaku yang baik itu adalah khair. Jujur, tanggung jawab, amanah, tidak berbohong, itu khair. Etika yang melekat pada diri. Nah, ini menarik di dalam Al-Quran bagi jamaah haji khususnya nih. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin. Ada kata khair. Ya'lamhu Allah. Tidaklah sesuatu yang dikerjakan dari khair, dari kebaikan, sesungguhnya Allah akan mengetahuinya. Ini ayat ini kaitannya dengan kita nih, jamaah haji. Jamaah haji ini mesti khair. Khair menjaga etika diri. Kita mesti jujur, kita mesti amanah, kita mesti tanggung jawab. Apalagi petugas haji memiliki tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang besar. Karom mempunyai tanggung jawab yang besar. Karom memiliki tanggung jawab pula. Dan kita juga memiliki tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. Kalau seandainya dibawa keluarganya, ini adalah ladang amal kita. Karena kata baginda Rasul, khairukum, nah ini bahasanya khair. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya. Ini Masya Allah. Khairukum li ahli. Itu kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya. Saat ini kita berada di Mekah. Kita sedang menunaikan rangkaian ibadah haji yang membawa keluarga. Bismillah, ladang amal kita. Jika ada hambatan, jika ada perselisihan, kembalikan kepada hadis tadi. Saya ingin yang menjadi yang terbaik bagi keluarga saya. Seorang suami saya ingin menjadi terbaik bagi istri saya. Seorang istri saya ingin menjadi yang terbaik bagi istri saya. Seorang anak saya ingin menjadi anak terbaik bagi orang tua saya.
bagi orang tua saya ingin menjadi orang tua terbaik bagi anak saya yang hari ini berangkat bersama ke sini. Masya Allah, khair. Nah, yang kedua. Yang ketiga adalah yang artinya sama dengan baik, adalah ma'ruf. Apa itu ma'ruf artinya? Baik juga. Cuma ma'ruf ini levelnya lebih tinggi daripada khair. Kenapa? Karena ini gabungan dari thayyib dan khair, dan sudah menjadi karakter diri. Kalau ma'ruf ini sudah menjadi karakter diri, sudah menjadi kebiasaan. Ini ma'ruf ini berasal kata dari urf. Urf ini artinya adat istiadat. Yang namanya adat kan sudah biasa dilakukan. Adat istiadat itu sudah biasa dilakukan. Nah, seseorang yang sudah ma'ruf, sudah baik, sudah membiasakan dirinya. Contoh, gitu. Hari ini makannya halal dan thayyib. Nanti siang halal thayyib, sore halal thayyib, hari ini halal thayyib, besok halal thayyib, besok lagi, udah biasa. Dari sisi ibadah juga, hari ini berjamaah tepat waktu, besok tepat waktu, besok tepat waktu. Hari ini selalu bersedekah, besok bersedekah, besok bersedekah, besok berbuat baik, besok berbuat baik, besok berbuat baik. Sudah terbiasa menjadi karakter diri. Itulah ma'ruf. Berbahagialah bagi kita punya anak yang sudah ma'ruf. Kalau sholat tidak usah disuruh lagi, makan tidak usah disuruh lagi, mandi tidak usah disuruh lagi. Dia sudah membiasakan dirinya, punya karakter yang baik, sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Itu namanya ma'ruf. Dan yang terakhir, yang keempat, masih menjadi arti baik adalah ihsan. Apa artinya ihsan? Baik juga, ihsan. Cuma ihsan ini maknanya, ini kajiannya dalam tauhid. Mal ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau seandainya engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini Masya Allah, kalau kita sudah masuk dalam kategori ini, malu rasanya kalau kita berbuat maksiat. Malu rasanya kalau kita berbuat dosa. Karena kita setiap detik, setiap saat selalu merasa diawasi oleh Allah. Inilah ihsan. Berbahagialah bagi kita kalau punya anak sudah memiliki karakter ihsan. Dia kemanapun selalu merasa diawasi oleh Allah. Anak kita tidak akan berbuat maksiat. Anak kita tidak akan berbuat dosa karena sudah ihsan. Saudaraku, setua apapun kita, sebanyak umur kita, di hadapan orang tua kita tetap anak. Betul? Baik orang tuanya yang masih ada maupun yang sudah tiada. Jadilah anak yang soleh bagi orang tua kita. Anak yang soleh memiliki 4 kriteria tadi: thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Kalau itu semua sudah kita jalani, berbahagialah orang tua kita. Yuk bahagiakan orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada, dengan perilaku kesalehan kita, supaya kita nanti dibalas oleh anak-anak kita. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh, berbahagialah kita. Kalau memiliki anak yang soleh, sekali berdoa, pahalanya tembus mengalir kepada kita, walaupun kita sudah wafat di alam barzah, sudah berada di alam barzah, amal itu akan terus mengalir. Amalan-amalan baik dari anak kita, walaupun kita sudah wafat, pahala keberkahan akan mengalir terus kepada kita sebagai orang tuanya. Pun kalau seandainya kita berbuat baik, berbuat ibadah terus, dan selalu berdoa, pasti amal kita tersambung juga kepada orang tua kita. Buktikan bahwa kita selalu menjadi yang terbaik bagi orang tua kita, supaya anak-anak kita melakukan yang terbaik untuk kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Katakan dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, anugerahilah kami hidayah dan taufik-Mu, petunjuk dan pertolongan-Mu ya Allah, agar kami menjadi hamba-Mu yang soleh, agar kami menjadi anak-anak yang soleh di hadapan orang tua kami, agar anak-anak kami menjadi pribadi yang soleh, supaya kami mendapatkan manfaat dan keberkahan bagi anak-anak kami. Ya Allah, saat ini ada salah satu jamaah yang ditinggal oleh ibunya di saat kami melaksanakan rangkaian ibadah ini. Kami ditinggal oleh ibu kami. Saudara, Ibu Allah Rahman, mari kita doakan Ibu Acem bin Abah, orang tua dari anak yang ikut bersama khidmat kepada ibunya, ingin menunaikan haji bersama, tetapi Allah lebih dulu memanggilnya. Allah lebih cinta daripada anaknya. Allah lebih sayang, sehingga Allah panggil lebih dulu. Dan saat ini Ibu Acem bin Abah sudah terbujur kaku di alam barzahnya. Tetapi insya Allah ini adalah wafat husnul khotimah. Surga balasan, kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Khalidina fiha abada. Kebahagiaan nanti di akhirat adalah diawali dengan kebahagiaan di barzahnya, diawali dengan kebahagiaan di alam kuburnya. Kita doakan Ibu Acem bin Abah senantiasa dalam maghfirah, ampunan dan rahmat kasih sayang Allah di alam barzah. Kita yang masih ada memohon kepada Allah agar senantiasa dikaruniakan panjang umur, sehat walafiat, bisa menunaikan rangkaian ibadah haji ini dengan sempurna. Hajinya mabrur, apalagi tahun ini tahun hajinya haji akbar. Saudaraku, juga kami mohon didoakan, dibacakan Fatihah untuk saudara kita Bapak Juhar yang saat ini terbaring di ICU rumah sakit kajian. Kemarin rangkaian ibadah sa'i beliau terjatuh dan sampai saat ini beliau belum tersadar, masih terbaring di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan ada keajaiban, beliau bisa sembuh lagi, bisa ibadah bersama lagi bersama kita, bisa pulang lagi berkumpul bersama keluarga. Betapa rindunya keluarga kita saat kita pulang nanti setelah menyelesaikan ibadah haji. Kita gembira, orang tua kita gembira, yang masih ada yang menyambut, keluarga kita gembira saat menyambut kita. Allah dihiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Mohon keikhlasannya bacakan Fatihah. Khususan ila ruh Ibu Acem bin Abah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina maulana Muhammad wa barik wa sallim radallahu ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdi wa fina wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa na'udzu bisultanik. Allahumma ighfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim. Ampuni semua dosa kami ya Rabb, sayangi kami ya Rabb, anugerahkan kepada kami perlindungan ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah, dalam kesehatan, keafiatan, kemuliaan, kebahagiaan ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, saat ini kami punya anak-anak ya Allah, punya anak, punya cucu ya Allah. Jadikan anak cucu kami, anak keturunan kami, anak yang soleh dan solehah ya Allah.
Ya Allah, saat ini kami masih punya orang tua, ya Allah, panjangkan usianya, ya Allah, sehatkan badannya, ya Allah, jadikan kami perantara kebahagiaan baginya, ya Allah. Ya Allah, bagi kami saat ini orang tua yang sudah tiada, ya Allah, keluarga kami yang sudah wafat, ya Allah, anugerahkan kepadanya ampunan maghfirah-Mu, ya Allah, anugerahkan kepadanya kasih sayang, rahmat-Mu, ya Allah. Bahagiakan di wajahnya, ya Allah, bahagiakan di wajahnya, ya Allah, muliakan di wajahnya, ya Allah, ya Rabbana karim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ya Allah, barik lana fi dzurriyyatina, berkahkan keturunan kami, ya Allah. Wa la tadurruhum, jangan kau berikan madarat kepada anak putra putri kami, ya Allah. Hindarkan dari akhlak tercela, hindarkan dari perbuatan maksiat darinya, ya Allah, ya Rabbana ya karim. Wala tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika, jadikan anak kami anak yang taat, senantiasa beribadah kepadamu, ya Allah. Warzuqna birrahum, jadikan kami, rizkikan kami agar mereka bisa berbakti kepada orang tuanya, ya Allah, yang di kami semua, ya Allah. Warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, alimna ma jahilna min hikmatika wa jalna min ibadika salihin. Anugerahkan kepada kami ilmu yang mumpuni dalam rangka menjalankan ibadah haji ini, ya Allah, sehingga ibadah haji kami makbul, diterima oleh-Mu, makbul, ya Allah, ya Rabbana. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir ada titipan pesan dari Ketua Kloter bahwa kita tetap menjaga kesehatan. Bagi yang sekiranya mengetahui kadar kesehatan dirinya, tolong hentikan dulu aktivitas yang melibatkan fisik. Sholatnya, aktivitasnya di hotel saja, sampai menunggu datangnya puncak haji. Yang kedua, kemarin bagi yang umroh tetapi tidak tuntas itu setelah tawaf pulang, tidak sa'i. Ini artinya tidak tuntas. Ketika tidak tuntas dalam ibadah umroh tidak terpenuhi rukunnya, maka umrohnya batal dan harus membayar dam, harus menyembelih seekor kambing di sini. Sekali lagi, ini peringatan untuk kita semua. Bagi yang sudah terjadi, bismillah, keluarkan damnya, bayar kambingnya, potong di sini. Info yang saya terima itu 500 real. Bagi yang umrohnya melanggar larangan, contoh, ternyata yang masih ihram sudah pakai celana, sudah pakai baju, itu artinya melanggar. Damnya bisa isoah, damnya bisa dibayarkan dengan sedekah kepada 6 orang fakir miskin. 1 orang fakir miskinnya minimal kalau uang kita 50.000, kalau uang Saudi 10 real. Keluarkan 60 real untuk 6 orang. Bagi yang melanggar larangan ihramnya, isoah itu melanggar larangan ihram. Contoh, mandi pakai, contoh begini, kita sudah ngambil ihram di Tanim, enggak langsung tawaf, tapi ke hotel dulu, pakai baju, pakai mandi, pakai sabun. Itu artinya melanggar larangan ihram. Atau mencabut jenggot, kurut, kumis, itu enggak boleh. Atau pakai sepatu, itu melanggar larangan ihram. Pakai celana, pakai peci, atau selain ihramnya karena panas di kepalakan menjadi penghalang dan itu nempel, maka itu melanggar larangan ihram isoah. Ya, damnya bayar tahyir saja. Sebetulnya boleh 3, boleh milih. 1, boleh motong kambing, atau boleh puasa 3 hari di sini, atau boleh sedekah makan untuk 6 orang fakir miskin. Nah, ini kalau di sini bisa diberikan kepada yang tukang sapu di Masjid Haram, yang bersih-bersih, ya, atau yang bersih-bersih di sini boleh diberikan di situ. Sebelum ditutup, mungkin karena ini kaitan dengan manasik, ada pertanyaan atau tidak? Karena ini menjadi tanggung jawab saya.
Bah.